Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Salam, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi yang Mungger on air di RPK menyapa ruang dengar sahabat RPK. Dan kali ini temanya menarik nih. Saya bacakan pelan-pelan ya sahabat RPK ya. Sukacita di balik launching buku paduan suara karya Selma S. Simbolon, aransemen Arnold I. Apitulei. Dan tentunya di studio sudah ada bareng sama saya dua orang yang bisa dibilang di balik acara ini. Ada Bapak Kundrat, selamat malam Bapak. Shalom malam. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Iya. Lancar-lancar ya? Amin. Lancar kesini lancar ya? Lancar banget. Hari Minggu lancar. Lancar, hari Minggu lancar. Kemudian ada Bapak Eki Bukit. Selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Aman tadi kesini Pak? Nggak Aman. kena macet kah? Alhamdulillah karena buka puasa ya. Alhamdulillah karena buka puasa ya. Berarti aman ya, semuanya aman. Datang sini sukacita aman gitu ya. Baik sahabat RPK, kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang yang bisa dibilang di balik suksesnya acara ini. Launching buku paduan suara karya Ibu Selma S. Simbolon dan yang diaransemen oleh Bapak Arnold I. Apitulei. Saya mau ke Pak Kundrat dulu boleh ya Pak? Izin Pak. Siap. Saya harus izin dulu nih. Iya. Pak Kundrat, Izin senior. mungkin bisa perkenalkan dulu aktivitasnya, pelayanannya di mana, kemudian aktivitas sehari-harinya seperti apa. Mungkin Pak Kundrat bisa perkenalan dulu ke sahabat RPK. Oke. Selamat malam semua. Saya Kundrat. Sebenarnya pekerjaan sehari-hari saya kru film, iklan production house. Sehari-hari pekerjaannya di production house yang bikin iklan televisi. Oke. Sebagai produser. Mm-mm. Dan kalau di pelayanan saya aktif di GKI Serpong. GKI Serpong. GKI Serpong, ya. Di GKI Serpong sebagai apa Pak? Saya pendamping Komisi Pemuda. Is, mantap. Pendamping Komisi Pemuda. Ya. Luar biasa pelayanannya. Kalau Pak Eki sendiri bisa perkenalkan dulu terlebih dahulu aktivitasnya dan pelayanannya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Eki Bukit. Bukit itu marga dari Batakaro. Oke. Oke, jadi kebetulan saya jemaat karena dari Karo, dari GBKP. GBKP itu Gereja Batak Karo Protestan. Itu yang ada jemaatnya yang di Jakarta Pusat. Itu bertempat di Jalan Swadaya, itu sekitar Jalan Suprapto lah. Oke. Oke, jadi kegiatan saya langsung aja di aktivitas sehari-hari. Aktivitas gereja ya, aktivitas gereja. Yeah. Kebetulan saya pengurus dari, kalau di tempat kami itu KR, Kebaktian Anak, Kebaktian Remaja. Jadi seperti kalau di gereja lain sekolah minggu. Wis. Widih. Gitu. Jadi kalau Pak Kundrat seniornya pemuda, saya adiknya. Dan saya di tengah-tengah. Remaja. Saya remaja berarti ya. Terima kasih Pak sudah bilang saya remaja loh Pak. Berasa muda nih saya nih. Baik, saya mau langsung aja peran Pak Kundrat di dalam acara launching ini sebagai apa Pak? Saya sebagai ketua panitia yang dipercaya oleh Yamuger dan Bu Selma dan Pak Arnold sebagai ketua panitia di acara ini, launching buku ini. Oke, ketua panitia. Panitia. Kalau Pak Eki? Kalau kami ini salah satu peserta dari konser yang diorganisir oleh Pak Kundrat. Pengisi ya? Pengisi acara. Pengisi. Salah satu paduan suara. Paduan suara yang mengisi. Oke, karena memang ini buku paduan suara ya. Ya. Buku paduan suara karya
Ibu Selma S. Simbolon. Oke, pengen nanya ke beliau dulu ya Pak ya. Monggo. Punten Pak, ke beliau dulu. Bapak, berapa lama nyiapin untuk tampil? Oke. Berapa lama nyiapin untuk tampil? Ini paduan suara kan? Paduan suara. Oke, berapa orang Pak paduan suaranya? Paduan suaranya waktu itu diminta oleh panitia itu maksimal 40. Maksimal 40. Jadi yang di tim Bapak? Kami khawatir juga nih. Wah, kalau 40 karena kami latihan tuh biasanya muncul, tidak ada. Oke, gitu. Iya. Jadi tidak bisa, pokoknya udah kami latihan saja, gitu kan. Nah, jadi kalau peaknya itu memang waktu itu 45. Oke, peaknya 45. 45 peaknya. Itu pun belum ada yang beberapa belum latihan. Baik. Nah, tapi karena sudah diprediksi 45. Memang waktu mendekati hari H ada yang mengundurkan diri. Oke. Tapi saya izin dulu nih sama Pak Kundrat. Karena waktu itu Bang, gimana ya? Ini kayaknya bisa lebih nih Pak, dari 40. Tapi kami sudah atur. Jadi kalau memang tidak bisa, memang dari beberapa pengurus sudah siap, kita support gitu. Oke. Oh, tiba-tiba jawabannya, maju saja Bang, semuanya. 45, 50 terserah. Wah, jadi ya persiapan. Kalau persiapannya mungkin dari bulan apa ya waktu itu Bang? Dari mulai aktif itu 1 Februari, bulan Februari. Mulai Februari aktif untuk, maksudnya dari paduan suara itu berlatih. Berlatih ya. Jadi sebelum tahun baru ya? Sebelum tahun baru kami bagikan lagunya. Oke. Berarti memang melanjut ke Pak Kundrat. Sudah sejak berapa lama persiapan untuk acara ini? Awalnya sih kayaknya kalau kami internal dari kepanitiaan itu dari bulan Oktober. Lalu sambil menunggu Bu Selma dan Pak Arnold finalize itunya lagunya, partiturnya itu kami share kalau nggak salah sebelum Natal, karena pertimbangannya khawatir kalau Natal tahun baru kan jadi lama nih untuk berlatihnya, untuk ngumpulin. Jadi memang kami targetnya sebelum Natal tuh kalau nggak salah di pertengahan Desember kami sudah bagi lagu-lagunya ke tiap paduan suara. Paduan suara yang akan isi. Oke, kita tahan sebentar ya Bapak-Bapak. Karena ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap bersama kami yang Mugar On Air di RPK. Kakak, adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah, kalau lapar Soyami Time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soyami gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya mah. Kan bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler. Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soyami gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, Ade menang. Nih hadiahnya. Wih, Soyami gelas lagi. Asik. Soyami gelas rasa kari ayam, hangat buah karinya Soyami dari Wingswood.
Show hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Sahabat RPK, kami menantikan interaksi sahabat RPK bersama kami melalui pesawat telepon 021 8444, SMS atau WhatsApp 0815 1800 444, atau bisa langsung tulis komentar di live streaming YouTube RPK 9630 FM. Dan di studio masih bersama Pak Kundrat dan Pak Eki Bukit di Sukacita di balik launching buku paduan suara karya Selma S. Simbolon, aransemen Arnold I. Apitulei. Saya mau ke Pak Kundrat. Pak, kan tadi dibilang dari bulan Oktober ya Pak ya? Ya. Betul ya, dari bulan Oktober. Nah, di balik yang bekerja sama dengan Pak Kundrat itu ada berapa orang Pak? Ada berapa banyak panitia yang berjibaku untuk mempersiapkan hal ini? Kalau dihitung semua termasuk yang bertugas sebagai LO atau ASER ya, masnya itu ada sekitar 76 orang. Ya. Bisa bikin paduan suara sendiri. Iya. Dua paduan suara. Dua paduan suara itu ya. Langsung 2 paduan suara. 76 dan itu mempersiapkan dari bulan Oktober ya Pak ya? Iya, dari bulan Oktober. Tadi dibilang dibagikan lagu-lagu ke paduan suara itu bulan Desember. Bulan Desember. Itu langsung dilatih atau mau berlatih untuk Natalan dulu Pak Eki? Ya kan di gereja kan pasti ya, bulan Desember Natal dulu saya lah gitu. Jadi gimana? Setelah kami dapat beritanya, kami diajak berpartisipasi. Ya. Kami bicarakan dulu di pengurus. Oke. Pengurus, karena nama paduan kan ini namanya Serafim, jadi di pengurusan paduan suara Serafim. Akhirnya diputuskan ikut. Oke. Dan tapi tidak bisa langsung latihan ya, karena satu ada Natal. Kedua, biasanya di gereja kami itu aktivitas gereja itu dimulai dari Februari. Nah, Januari itu entah mungkin ada yang pulang masih belum balik kampung atau apa, tapi tahun kalender gereja GBKP biasanya dimulai dari Februari. Nah, untuk ininya, jadi kami baru berlatih mungkin minggu pertama Februari ya. Iya. Dan buku ini launching acaranya tanggal 15 Maret. Iya. Pak, ajarin saya nyanyi Pak. Cepet banget soalnya. Luar biasa. Oke, Pak, apa namanya? Dari tim paduan suara Bapak sendiri ketika mendapat lagu itu bagaimana ketika baru pertama kali berlatih atau mungkin membaca partiturnya dan segala macam, bagaimana melihat lagu yang diberikan? Ini dari segi lagunya ya, Pak ya. Kita ngomongin dari segi lagunya ya. Jadi dari segi lagunya itu seperti mungkin dari pendeta siapa ya Bang Gun ya, itu memang agak beda sama lagu-lagu Yamuger sebelumnya. Jadi kalau secara lagu ya, kami kan orang Batak ya. Biasanya menyanyinya semangat atau gitu. Jarang yang slow. Jadi kebetulan kami melihat lagu-lagunya ini kebanyakan ya agak beda. Agak beda. Itu pun jadi jadi memang cara mengajar guru kami juga berbeda, cara belajarnya berbeda, dan itu bagaimana menimbulkan semangat. Menjadi sebuah tantangan sendiri sih, tantangan besar. Tantangan untuk harus bisa dieksekusi nih. Itu yang pertama. Dan kita harus bukan bertanding ya, kita harus menunjukkan tanda kutip kebolehan bersama. Kalau pakai itunya jorgannya ini 10 paduan suara terbaik katanya. Gimana Pak Kundrat melihat hal ini? Ya, saya lihat luar biasa responnya dari teman-teman paduan suara karena begitu. Memang sih sebenarnya tadinya Mas mau 20 lagu ini, dalam satu buku ini kan ada 20 lagu mau dinyanyikan, tapi kalau setelah kami hitung-hitung waktunya sepertinya nggak cukup kalau dengan durasi 2 jam untuk dinyanyikan 20 lagu. Jadi sehari semalam Pak harusnya Pak. Jadi kami memang akhirnya dipilih 11 lagu dengan dari 11 paduan suara dan 1 lagu bersama yang memberi teladan demi kemuliaan Tuhan, itu dinyanyikan lagu bersama. Lalu memang itu juga pergumulan, jadi memang kita memilih
paduan suara, karena banyak paduan suara yang masuk kita list down, tapi kita harus pilih yang memang benar-benar direkomendasikan. Akhirnya terpilihlah 11 paduan suara yang terbaik ini yang kita pilih. Tapi memang kami mengutamakan yang supaya tidak merepotkan karena akan ada GR dan terkait dengan jarak ya. Jadi kita memang mengutamakan untuk yang di daerah Serpong dan sekitarnya yang lebih dekat. Oh, oke. Ya. Menarik. Jadi kalau misalnya yang ada yang paling jauh nggak Pak? Tuh yang sebelah kiri dari Cempaka Putih ke Serpong. Ada juga yang dari Depok, Gereja Toraja Depok. Sama satu lagi yang jauh, Gereja Pauk Ciangsana. Ada 2 lagi. Pauk Ciangsana Bogor. Sama satu lagi GPIB Bojong Gede. Depok. Itu luar biasa semangatnya. Jarak tidak masalah. Jarak tidak masalah. Luar biasa. Menarik ketika berbicara mengenai ini, banyak banget kan paduan suara. Ada 11 paduan suara dari berbagai gereja. Gitu ya. Itu apa namanya? Mau dibilang bahasanya gimana ya? Itu untuk mengumpulkan kemudian menyatukan dalam sebuah acara. Itu Pak Kundrat menggunakan strategi apa Pak? Oh enggak, sebenarnya itu yang ahlinya memang yang lebih pengalaman sih Pak Arnold ya Pak. Jadi memang dia udah terbiasa untuk seperti ini. Jadi memang jadi setiap paduan suara itu dibagikan partiturnya, dibagikan melodinya kalau nggak salah. Terus mereka berlatih dulu sendiri-sendiri Bang. Karena mereka kan udah jago-jago ya. Jadi udah berlatih sendiri dengan konduktornya. Lalu kita memang jadwalkan visitasi. Jadi Pak Arnold dengan Bu Selma berkunjung ke tiap paduan suara untuk mereview gimana latihannya, apa yang harus dikoreksi, gimana menyanyinya gitu ya. Jadi dan setelah itu baru kita adakan GR itu 1 minggu sebelum acara kita kumpulin semua di GKI Serpong berlatih untuk lagu tema. Karena untuk lagu tema, lagu yang satu dinyanyikan bersama itu ya, memberi teladan demi kemuliaan Tuhan. Nah di situ baru disatukan di sama Pak Arnold, jadi tahu bagaimana harmonisasinya. Ya udah, karena mereka udah pakarnya, dijago-jago ya udah, jadi nggak perlu lagi di. Kalau beliau kan bawanya 45 orang. Ya total semuanya ada berapa Pak? Itu sekitar 370 total. Karena ada 11 paduan suara dari 11 gereja plus 1 vokal group. Jadi dia bergabung karena memang belum punya, masih gereja kecil GPIB Bojong Gede, mereka belum punya paduan suara, tapi mereka punya semangat vokal grupnya untuk bergabung. Jadi di ending itu 12 istilahnya paduan suara bernyanyi bersama. Menarik. Kalau Pak Eki, boleh pinjam Pak ya? Bapak, paduan suara Bapak nyanyi lagu yang mana Pak? Kalau boleh, masing-masing nyanyi satu lagu kan? Satu, kemudian yang bersama satu. Terakhir. Nomor 15. Sekalipun pohon ara tak berbunga. Oke, saya mau nanya dulu nih Pak. Oh, kami senang juga nih, soalnya covernya juga pohon ara katanya. Iya. Bapak melihat lagu ini seperti apa Pak? Lagu yang Bapak nyanyikan sendiri deh. Kalau kami istilahnya belum kenal Bu Selma ya. Iya betul. Oke. Iya. Ini maksudnya ini katakanlah ini tidak melihat Bu Selmanya, melihat lagunya nih. Ya, lihat lagunya. Tapi karena kita lihat yang aransemen juga. Oke. Pak Arnold ini kan sudah malang melintang. Iya. Udah 40 tahun. Iya. Kalau kita ikut lomba paduan suara, beliau juga. Mungkin juga jurinya dia juga gitu kan. Jadi ya itu seperti yang dibilang tadi, ini tantangannya. Tantangan, dan memang pertanyaannya pertama adalah apakah kami bisa dalam waktu singkat ini. Ininya juga beda, apa yang biasa kami nyanyikan. Tapi kami waktu itu ada istilahnya misi khusus ya. Kami mau ini bisa karena satu ya, apresiasi. Kami rasa apresiasi dari Yamuger mengajak kami ikut serta. Paham. Ya, itu yang pertama. Kedua, dengan kami menyanyikan ini waktu itu ya, semoga kami bisa, jadi saya nggak tahu di gereja lain ya. Jadi paduan suara Serafim ini walaupun
gereja paduan suara SATB gitu yang lengkap, dan di bawah gereja kami ini tanda kutip anak yang umur muda ini kurang berminat. Oke. Nah, ini menarik nih. Kurang berminat. Jadi kami tanda kutip berhasil melewati inilah gitu supaya mereka tertarik. Asik. Semoga waktu itu semoga saya belajar Pak, nanti saya minta nomor Bapak buat saya belajar nyanyi saya. Oke. Terus setelah singkat cerita, ekspektasinya di luar dugaan kami. Wow. Nah, jadi setelah kami bernyanyi ini empat aja lah ya. Langsung kami kemarin latihan ya buat Paskah dan ini ya, buat Paskah itu udah ada masuklah mungkin bisa dibilang yang kemarin tidak latihan langsung 8 orang ikut latihan. Wah, luar biasa. Dan ada 3 orang yang baru istilahnya. Dan itu anak-anak muda. Yang lebih muda lah. Maksudnya udah mungkin udah menikah tapi lebih muda dari kami. Menarik. Itulah yang dinamakan sukacita di balik launching buku ya. Karena ada sesuatu yang ternyata ya ini memang dapatnya gitu. Menarik. Pak Kudrat, mendengar cerita ini gimana Pak? Ada ya senang sekali karena memang mendengar respon positif, respon seneng, bahkan ada dari salah satu gereja kalau nggak salah GPIB Jemaat Karunia, itu intergenerasi dari anak-anak kecil yang nggak bisa baca menyanyikan lagu dan lagunya lagu bahasa Inggris. Dan mereka sangat senang dengan adanya kesempatan ini mereka bernyanyi, bahkan ada salah satu anggotanya bilang, "Om, kalau ada lagi panggil kami ya, kami siap untuk nyanyi lagi," gitu. Dan mereka senang sekali. Jadi memang responnya luar biasa. Terus dari gereja-gereja lain juga senang dikasih ada kesempatan seperti ini karena memang jarang-jarang ada kegiatan seperti ini kan. Jadi memang dan seperti Bang Eki bilang ada kegiatan, mungkin karena ada kegiatan keluar itu juga menarik minat anak-anak muda untuk lebih bisa bernyanyi atau gimana. Jadi memang kesempatannya. Wah, menarik sekali ya. Dari suatu event ada banyak dampaknya untuk anak-anak muda terutama ya. Sahabat RPK jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Yamuger On Air di RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, nih dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga gak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedap. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Tahukah sahabat RPK, setiap tanggal 23 Maret diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia. Tanggal 23 Maret dipilih karena bertepatan dengan hari lahirnya World Meteorological Organization atau WMO pada tahun 1950. WMO merupakan sebuah organisasi internasional yang mengumpulkan data dari seluruh dunia untuk membantu memahami cuaca dan dampaknya terhadap kehidupan. Di Indonesia, badan sejenis tersebut yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Tanpa data yang dikumpulkan oleh Badan Meteorologi, maka tidak mungkin mendapatkan perakiran cuaca harian yang akurat.
We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, masih bersama kami yang Moget On Air di RPK. Sahabat RPK, kami masih menantikan interaksi sahabat RPK bersama kami di studio melalui pesawat telepon 021 8444, SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444, atau langsung tulis di kolom komentar live streaming YouTube RPK 9630 FM. Baik, masih di sukacita di balik launching buku paduan suara karya Selma S. Simbolon, aransemen Bapak Arnold I. Apitulei. Oke. Sebelum buku ini launching, kan saya sempat ngobrol sama beliau berdua ini. Ya. Di sini juga sempat sesi ngobrol. Nah, ini kan lagu-lagu yang tercipta dari perjalanan hidupnya Bu Selma. Bu Selma, dan memang kalau bahasa anak sekarang relate, Pak. Relate gitu, Pak. Relate bahasa anak zaman sekarang. Relate banget nih sama hidup gue gitu kan ya. Iya kan, betul, ya kan. Iya, betul. Relate banget nih sama hidup gue gitu kan. Ya udah. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Kundrat sama Pak Eki. Bagaimana bapak-bapak berdua ini melihat ini kan ada 20 lagu baru yang kemudian menambah warna lagu rohani. Ini bagaimana bapak berdua melihat lagu ini, lagu-lagu yang 20 lagu ini menambah warnanya, membuat lagu rohani di Indonesia lebih berwarna, kemudian apakah bisa lebih mengena kepada audiens gitu, atau mungkin kayaknya kalau dari pandangan bapak berdua ada segmen-segmen yang dijangkau tapi ada juga yang belum terjangkau dari 20 lagu ini. Mungkin dari Pak Kundrat atau Pak Eki terlebih dahulu mungkin. Mungkin Abang dulu. Oke, jadi sementara ini kan memang kami baru dikasih 2 lagu ya waktu itu. Oke, ya. Satu lagu yang kami sendiri Serafim menyanyikan, nomor 15 tadi. Nomor 15 sama lagu Rame-Rame istilahnya. Ya. Yang memberi teladan demi memberi teladan kemuliaan Tuhan. Jadi istilahnya begini, kalau mau jujur ya. Pertama waktu itu juga kami ikut. Nah, ini misi lain lagi. Kami mau, karena waktu itu dibagiin ataupun beli, ada tambahan lagu paduan suara. Ya, betul. Yang istilahnya kita tidak perlu nyari-nyari dari gereja lain atau dari toko buku gitu ya, atau ngaransemen sendiri. Ini sudah tersedia. Itu yang pertama ya, keinginan kami di luar kita penampilan. Tapi setelah kami mendengar, karena kami dapat bukunya kan baru pas launching, ya kan, mau nggak mau kami mendengar peserta lain lah istilahnya, paduan suara lain. Lalu karena memang ada teksnya, ya kan, jadi dari beberapa anggota ini, wah ini cocok buat Paskah. Oke. Cocok. Menarik. Buat Natal, walaupun ini cocok buat, malah saya sendiri juga bingung. Emang bener cocok apa enggak? Orang saya belum baca kan. Tiba-tiba, Bang Eki, ini cocok nanti buat dinyanyikan ketika Paskah. Ini Paskah udah memberi teladan rencananya. Terus mungkin ada acara gereja kami. Ini lagu ini. Loh, apa iya ya? Tapi jujur saya pribadi saya belum lihat semuanya, tapi sudah ada masukan-masukan. Waduh, ini, nah itu dia yang saya bilang, wah semangat sekali nih anggota paduan suara Serafim ini. Jadi selain kami dapat beberapa lagu yang sudah diaransemen dan siap untuk dinyanyikan, kami juga dapat semangat dari anggota dan yang belum jadi anggota.
Itu semangat sekali. Karena jujur ya, pada waktu itu tangga bersama kami ada acara besar juga di gereja kami. Oke. Dan banyak yang istilahnya gini ya, kok bisa barengan sih katanya. Mereka juga pengen melihat. Tanyakan pada panitianya. Itu wah bagus sekali tuh promosi dari acara ini. Karena kami juga nggak nyangka. Oh, pada marah-marah, kok bisa barengan? Wah, gimana? Kita nggak tahu juga ya. Itu. Jadi kalau bilang, berarti related, mungkin related juga gitu. Jadi dari 20 lagu, jangan-jangan ya bisa kita nanti ada stok lagu mungkin bisa dibilang sampai 2-3 tahun untuk kami bisa nyanyikan. Iya. Betul. Ya kan? Itu yang ya. Menarik. Pak Kundrat sendiri gimana, Pak? Ya, kalau saya lihat sih memang, dan juga saya banyak tanya teman-teman gitu bahwa memang lagu-lagu ini beda gitu, memberikan nuansa yang baru, karangan Bu Selma, dan memang saya juga bisa melihat dari respon dari orang-orang yang membeli buku ini. Oke. Jadi buku ini pun kalau waktu cetakan pertama 700 eksemplar itu habis, Mas. Jadi memang aku melihat bahwa banyak kerinduan dari keinginan atau mungkin respon positif lah dari teman-teman paduan suara dengan adanya buku ini gitu. Jadi mereka melihat bahwa ini sesuatu yang benar, yang katanya Bang Eki bilang, kalau beli buku satu ini 2-3 tahun juga nggak selesai kalau memang kita mau menyanyikan ya, karena kan perlu waktu untuk latihan. Iya. Dan memang beda, Mas, kalau dilihat kan adik saya kan juga suka ngobrol dengan Bu Selma ya. Jadi kayak misalnya seperti tadi Bang Eki bilang, ada lagu sukacita, kesedihan, bahkan pernikahan juga ada di sini nih. Untuk yang kalau kita lihat di bukunya itu nomor 20 itu Yerusalem Baru, tentang kematian, tentang kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Jadi memang bagus sekali nih kita, jadi memang buku-bukunya dan responnya sangat baik. Menarik. Oke. Timbul dalam pikiran saya tadi waktu dijelaskan oleh bapak-bapak berdua. Ini kan Bu Selma tidak sendiri nih. Ya. Om, permisi Om. Ada aransemen, sentuhan aransemen, bisa dibilang dalam tanda kutip maestro nih. Iya. Bapak berdua pasti kenal kan ya? Kenal. Nah, bagaimana melihat sentuhan beliau ini di lagu-lagu? Maksudnya maksud pertanyaan saya, arah pertanyaan saya gini. Ini disentuh oleh aransemen beliau, kemudian lagu ini menjadi sesuatu sampai 2 tahun gak bakalan habis dan segala macam. Ini melihat hasil sentuhan beliau ini, Om Arnold ini, dalam musik taruhlah musik gereja pada umumnya, terutama di paduan suara. Ini seperti apa nih Bapak berdua melihat beliau ini di musik paduan suara? Terlebihnya ya, karena beliau kan paduan suaranya gimana? Ya kalau kami Om Arnold tentang Om Arnold, memang istilahnya dia dulu bilang belajar otodidak segala macam gitu ya. Dan kami juga kenalnya dulu dari dia jadi juri. Jadi secara kualitas untuk membuat aransemen lagu-lagu Ibu Selma, kami sendiri tidak meragukan lagi. Itu saja. Artinya lagu-lagu ini lagu-lagu yang sudah bisa dibilang lolos quality control. Grade A lah ya. Grade A lah ya. Iya, gimana Pak? Ya. Pak Kundrat. Saya dengan Om Arnold bahkan belum setahun kali kenal ya. Jadi tapi memang sudah sering dengar namanya, karena kan lagu-lagunya kan sering dinyanyikan di gereja. Betul. Cuma memang kalau dengar dari cerita dari Bu Selma, dari teman-teman yang lain, bahwa tahun lalu sempat dibikinkan acara juga 40 tahun Bung Arnold berkecimpung di paduan suara. Kalau kita bikin kan 40 tahun, ya nggak perlu diragukan lagi 40 tahun ya gitu. Jadi nggak perlu diberikan penjelasan dengan bilang 40 tahun ya pasti udah
grade A gitu. Ya itu tadi maksud saya adalah ketika ada sentuhan sang maestro ini, berarti lagu-lagu ini kan lagu-lagu yang sudah grade A tadi, gitu. Lagu-lagu yang benar-benar kalau dilatih 2 tahun gak bakalan habis. 2 tahun gak bakalan habis kan ya Pak ya. Nah, Bapak sudah melihat 20 lagu ini kan? Judulnya iya. Sudah sempat baca lirik-liriknya belum Pak? Belum semua. Ada lagu favorit nggak Pak? Lagu favorit saya Lagu favorit Pak? Lagu favorit saya itu Ketika Tuhan Jamah Hati. Oh, kenapa tuh Pak? Ya itu. Itu lebih menyentuh, lebih maksudnya memang apalagi ditambah pada saat konsernya itu dinyanyikan oleh paduan suaranya memang benar-benar syahdu. Dan ya itu lebih berasa karena mungkin karena saya juga duduk di depan jadi saya perhatikan kan, wah ini lagunya luar biasa gitu. Tapi memang lagunya semua yang dinyanyikan kemarin itu 12 lagu ya Bang ya, itu bagus-bagus semua, bagus-bagus. Gitu. Kalau Bapak Pak Eki? Ya seperti tadi kan 2 lagu. Itu sudah 2 lagu itu kan sudah lagu favorit tuh dua-duanya tuh. Dua-duanya lagu favorit. Kenapa saya bilang lagu favorit? Yang Pohon Ara yang saya bilang itu bisa jadi lagu sukacita untuk ulang tahun perkawinan. Oh iya, gitu. Cocok juga. Tadi off cam, sahabat RPK off cam tadi kita sempat ngomongin ini. Lalu dan karena kita nyanyikan jadi lagu favorit ya. Iya. Ini ada acara berikutnya di sinode kami mau nyanyikan lagu itu lagi. Luar biasa. Lalu yang lagu rame-rame karena kita baru tahu lagu itu memberi teladan itu juga mau kami nyanyikan lagi di 2 acara di gereja kami. Yang satu penghargaan untuk pelayan yang sudah memberikan berkaryalah dalam kehidupan. Iya juga ya. Kadang-kadang terluput tuh dari perhatian gereja tuh. Iya. Pelayan sudah memberikan berapa puluh tahun, tapi nggak dikasih apa-apa gitu. Ya, itu ada acara di gereja kami ingin memberikan apresiasi. Salut loh Bang dengan gereja Karo ini. Sampai ada yang tertua berapa Bang usianya? Inang itu, ibu itu? 81 ikut loh nyanyi. Gitu. Bayangin 81 effortnya kan luar biasa dari Cempaka Putih ke Serpong, terus mereka naik tangga lagi 2 kali turun gitu. Jadi saya mencoba membayangkan aja. Tapi semangatnya luar biasa. Kita tahan ya Bapak-bapak ya. Kita kembali setelah yang satu ini sahabat RPK, jangan kemana-mana, tetap di Yamuger on Air di RPK. Oi Tan, lu lagi ngapain? Lu Ju, ngagetin aja. Ini gue lagi dengan RPK. Lah, kok tampilan aplikasi RPK punya gue sama lu beda ya Tan? Bukannya pakai aplikasi sahabat RPK? Itu sih aplikasi yang lama. Lu gak tahu? Kan RPK sekarang ada aplikasi streaming terupdate, namanya RPK FM. Oh ya? Iya. Terus ada fitur-fitur terbarunya loh. Bisa langsung ke sosial medianya RPK. Ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, email, dan YouTube. Jadi lebih gampang deh buat berinteraksi sama RPK. Oh, gue baru tahu. Makasih ya infonya. Gue langsung download deh. Tapi jangan lupa juga buat kasih tahu ke emak, bapak, kakak, adek. Iya, tenang aja. Nanti gue kasih tahu om, tante, kakek, nenek, sama tetangga gue deh sekalian. Yaudah yuk masuk. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. 96.3 RPK FM. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam supaya tumbuh
Baik sahabat RPK, kembali lagi bersama kami Yamuger on Air di RPK dan masih bersama Bapak Kundrat dan Bapak Eki Bukit di Sukacita di balik lonceng buku paduan suara karya Ibu Selma S. Simbolon dan aransemen Bapak Arnold I. Apitulei. Baik, Bapak-bapak, saya mau bertanya dulu. Ini kan ini kita sudah masuk di segmen terakhir. Saya mau bertanya, ini buku ini berarti sudah dimiliki oleh seluruh anggota tim kah? Atau hanya 1, 2, beberapa eksemplar? Ya. 45 ya Bang? Iya, 45. 45 sesuai dengan jumlah. Sesuai dengan jumlah, oke. Dan masih ada yang membeli lagi. Ya. Kalau Pak Kundrat ketika di hari H itu, hari H tanggal 15 itu sebagai panitia untuk acara ini melihat antusiasme atau gairah tim-tim paduan suara yang hadir menyanyikannya seperti apa? Ini kan salah satunya nih. Ya. Yang lain gimana Pak? Luar biasa. Yang lain gimana? Antusiasmenya luar biasa. Saya ngebayanginnya aja merinding Pak sebenarnya. Iya. Antusiasnya luar biasa dan sangat mudah diatur. Dan jadi kayaknya Pak Arnold dengan acara pada situ, koordinator acara Bu Maya Wartika nggak terlalu susah untuk mengatur. Dan mereka udah tahu posisi mereka di mana mereka menyanyikan, dan bahkan di akhir ya Bang ya disuruh nyanyi, disuruh ulang nyanyi lagi sampai nggak selesai gitu untuk menyanyikan lagu tema. Jadi memang luar biasa antusiasme beberapa para paduan suara ini yang bernyanyi. Dan saya juga merasa bersyukur nggak hanya paduan suara, bahkan kepanitiaan yang tadi saya bilang ya, Mas, ada 76 orang itu. Itu anak-anak muda, bahkan yang ASER, yang LO itu anak-anak SMA. Oh ya. Jadi mereka dengan semangat mengatur, jadi LO-nya itu mengatur, mendampingi para paduan suara. Jadi antusiasme mereka juga sangat tinggi untuk mensukseskan acara ini. Ada tanggapan nggak dari mereka Pak? Mengenai lagu, misalnya mengenai lagu, kita ngomongin mengenai lagu. Mengenai lagu, saya nggak dengar tanggapan, tapi dengan adanya mereka pelayanan ini mensukseskan acara ini, mereka sangat antusias dan bertanya, kapan lagi Om ada acaranya? Pak, ajak saya Pak. Pak, Pak Eki, melihat sekarang gini, ini buku, tentunya paduan suara yang ada di seluruh gereja di Indonesia, yang lagi dengerin kita, kita bisa bikin cemburu mereka sebenarnya. Oh gitu ya. Kenapa itu? Berarti Pak Arnold dengan Bu Selma harus lagi bikin acaranya lagi ya, supaya nggak cemburu. Tingkat nasional. Ya betul. Nggak, maksud saya gini, mungkin bisa memberi satu alasan kenapa buku ini harus dimiliki oleh paduan suara yang selain 11 paduan suara itu yang sudah mungkin ya saya terlalu mungkin cemburu ya, tapi yang seperti kami bilang tadi, saya pun belum sama Bang Kundrat ini belum baca semua. Tapi orang-orang sudah bilang, wah Bang, ini cocok buat ini cocok buat ini. Oke, tadi itu ya yang bisa dipakai untuk event pernikahan, ini, atau kematian, atau kelahiran. Maksudnya adalah yang bisa kita ambil gitu. Jadi istilahnya ya nanti kan pasti buku ini akan, lagu-lagunya akan muncul di YouTube atau di apa gitu ya. Jadi istilahnya kenapa saya bilang cemburu itu ya bukan istilahnya wah kalau nggak ikut kemarin bukan negatif ya, bukan begitu maksudnya. Karena tadi pertimbangan jarak juga kan ya. Kami ini di Serafim ya, kami ikutlah ya, mungkin sama lah dengan paduan suara lain itu ya, seperti judul Sukacita. Betul.
benar-benar sukacita mendapat buku lagu ini dan mendapat kesempatan untuk mengeksekusinya untuk pertama kali. Ya, untuk lagu yang kami dapat sendiri itu kan kami. Iya. Gereja lain belum dapat walaupun sama-sama tampil. Iya betul. Iya. Baik buruknya, bagus apa tidaknya, ya kami nanti di YouTube jadi contoh untuk menyanyikannya begini. Ya. Oke. Itulah sukacita kenapa kami dapat buku-buku lagu ini. Ya mungkin kami juga mesti melihat dari paduan suara kalau kami mau nyanyi lagu yang lain yang mungkin tuh acara ini gimana waktu itu mereka menyanyikannya. Iya. Berarti pertanyaannya balik ke beliau nih. Iya, betul. Pak, digital download ada? belum ya. Belum ke arah situ ya. Kemarin juga udah ada yang nanya, Pak, minus one-nya ada nggak? Ntar dulu. Cuma sekarang bagiannya cuma beli bukunya dan jangan difotokopi, gitu ya, aja. Betul. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta, sahabat RPK bisa membeli bukunya, bisa langsung ke Yamuger. Kalau yang nonton di YouTube nih, saya pegang bukunya nih. Iri kan sama saya pegang bukunya. Tinggal belajarnya nih. Ajarin saya, Pak. Oke, satu statement terakhir dari Pak Konrad mungkin berkaitan dengan buku ini, berkaitan dengan acara launchingnya, berkaitan mungkin bisa kasih motivasi buat paduan suara yang mendengarkan acara kita supaya ini loh ada lagi nih 20 lagu nih. Ya. Gimana Pak Konrad, silakan. Kalau dari saya sih memang beli ya bukunya. Iya, jangan fotokopi. Jangan fotokopi, beli bukunya. Dan saya juga memotivasi waktu itu di gereja buat anak-anak LO, anak-anak ASER bahwa kalian bisa jadi kayak Selma. Jadi bisa menciptakan dengan semangat baru, dengan semangat dan karena suatu saat akan kalian bisa menjadi seperti Ibu Selma. Jadi semangat. Gitu. Jadi semangat. Ya. Pak Eki, satu statement terakhir mungkin. Satu statement terakhir mungkin agak berupa statement ya. Oke, boleh Pak. Jadi boleh Pak. Saya mewakili Paduan Suara Serafim. Kami terima kasih. Pertama, kami udah diajak berbincang-bincang bersama dengan host magang. Itu udah istilahnya bagi kami puji syukur sekali lah ya. Soalnya udah sampai ke Medan nih kayaknya. Hai Medan. Bukan bahkan ke Jerman. Oh iya, bahkan Jerman. Siska Bangun. Kalau Siska Bangun kalau ngelihat ini terima kasih ya sudah memberikan info ada acara ini. Jadi berarti Bang Konrad, jadi sukacita dari Paduan Serafim untuk mengikuti. Iya. Oke. Terima kasih buat Ibu Selma dan Pak Arnold. Terima kasih khususnya buat Yamuger. Ya walaupun lewat entah bagaimana caranya, kami diapresiasi untuk mengikuti. Iya. Dan sukacita itu tidak hanya dari kami anggota Paduan Suara, itu juga dari jemaat kami. Ya banyak yang menyesal karena ada acara juga sama barengan itu kan. Dan banyak sukacita juga karena kami bisa melihat panitianya yang sudah susah payah dan promosinya hebat loh. Benar. Sehingga banyak juga anggota kita acara gini terus disuruh beli buku buat tiket masuk, banyak juga yang mau ya katanya. Banyak heran itu. Jadi mungkin karena habis Covid kali ya atau apa. Iya. Acara ini kan biasanya kita semangatnya kalau ada lomba. Iya kan? Iya. Mungkin tujuannya menang atau apa. Ini kan konser ya. Konser. Pertama kali juga. Nah itu dia. Ini kan apa yang mau dicari ya? Konser kok. Kita juga nggak dibayar. Istilahnya gitu ya. Tapi akhirnya semuanya itu ya mungkin ya kuasa Bapak kita atau apa. Semuanya dibalikan kami jadi sukacita. Betul kata Pak Bang Konrad tadi, di acara kita menyanyi bersama-sama, memang ini,
Tapi sampai 2-3 kali kami ulang tanpa disuruh. Dan semangat sekali mereka paduan suara itu menyanyi. Cemburu kalau nggak ngelihat kemarin. Saya jujur ya Pak ya, jujur. Saya diminta datang. Diminta datang. Karena kan pernah ngobrol sama beliau berdua, lalu kemudian dari Yamuger juga hubungin, Frank kalau bisa datang. Saya bilang mohon maaf, tanggal segitu sudah ada acara. Tapi mendengar Bapak berdua bercerita kayaknya boleh nggak sih mundur dulu bentar diulang atau Pak bikin lagi Pak? Oke. Mungkin Bu Selma dan Pak Arnold dengan Pak Sony Yamuger denger mungkin Pak. Iya. Minta diulang lagi Pak. Pak produser. Atau launching kedua. Okay. Launching kedua. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Pak Eki untuk kesempatannya berbagi sukacita bersama kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kundrat untuk berbagi insight dan sukacita di balik jerih lelah mempersiapkan acara yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Terima kasih RPK untuk kesempatan talk show pada malam hari ini. Terima kasih Yamuger dan sahabat RPK, terima kasih banyak sudah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.